Salam, jumpa lagi bersama saya Togi MS dalam seri Kristen Menjawab. Hari ini saya akan menanggapi pernyataan dari seorang mualaf yang bernama Yohanes Ignatius Kristanto tentang kerudung bagi wanita Kristen. Sebelumnya kita menyaksikan dulu tayangan video berikut. Harus utama saat ini. Misalnya saya hari ini kepingin nih, setiap wanita ini kalau ke gereja ini misalnya harus pakai kerudung ya. Supaya kita memang melakukan apa yang tertulis di Alkitab saya. Ternyata enggak. Ya. Tentunya saya kalau ngomong begitu saya dianggap pendeta aneh. Ya, itu salah satu contoh. Oh ya. Itu ya ternyata ya. Oke. Jadi di Paulus sendiri kan mengatakan di dalam Perjanjian Baru, Pak ya, wanita yang berdoa dan masuk ke dalam tempat peribadatan tanpa kerudung kan menghina kepalanya, Pak ya. Betul. Hah? Terus laki-laki yang berambut panjang juga, iya. Apa namanya? Menghina kepalanya juga. Iya. Nah, itu memang tidak dilakukan oleh kekristenan. Saya waktu itu pernah dengar dari salah seorang pendeta juga, itu karena sudah perkembangan fashion, Pak. Jadi makanya mereka nggak pakai kerudung gitu kalau ke gereja gitu. Ya. Jadi fashion kan berkembang gitu loh, makanya sekarang fashion mereka mengikuti fashion yang sekarang gitu. Itu katanya pendeta gitu ya. Oh tapi itu salah satu yang merupakan poin ya, yang Pak Yoni pertimbangkan ya waktu itu ya. Satu masalah babi, kemudian masalah kerudung. Iya, kalau diringkas ini tadi kembali ke buku petunjuk. Kalau Allah itu menciptakan kita, tentunya Dia juga menyertakan sebuah buku petunjuk. Sesuai dengan video di atas, apakah memang wanita Kristen itu dilarang untuk berkerudung? Sebelumnya, saya akan membacakan dahulu kitab 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, maka rambutnya digunting atau dicukur. Maka haruslah ia menudungi kepalanya. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada masa itu menutup kepala itu adalah sesuatu yang sudah biasa dalam tradisi di Timur Tengah. Di negara Timur Tengah, kerudung itu telah lama menjadi pakaian untuk menutup kepala dan juga menjadi penutup kepala dari panas matahari. Karena kita tahu bahwa di Timur Tengah itu panas matahari itu berbeda dengan kita di Indonesia. Karena di sana itu panasnya lebih panas, dan juga di sana itu kan pohon-pohonan itu tidak sebanyak yang ada di Indonesia, dan padang pasir luas di sana. Perlu diketahui bahwa penulisan kitab suci itu tidak lepas dari budaya dan tradisi di mana kitab itu ditulis. Pada zaman dahulu ada satu pandangan atau anggapan bahwa kalau perempuan itu berambut panjang dan tidak berkerudung, maka perempuan itu adalah perempuan buruk atau perempuan malam. Sedangkan perempuan yang berambut pendek itu dikenal dengan menyukai sesama. Jadi ada anggapan kalau perempuan itu tidak berambut panjang, maka dia itu perempuan malam. Sebaliknya, kalau perempuan itu berambut pendek, maka dia adalah penyuka sesama. Jika perempuan tak berkerudung, maka identitasnya mudah dikenali kalau mereka itu adalah perempuan buruk. Namun, jika menggunakan kerudung, mereka adalah perempuan atau wanita baik. Dalam 1 Korintus 11 ayat 15b dikatakan, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi
dikatakan bahwa rambut wanita itu adalah penudungnya, kerudungnya. Kita ketahui bersama bahwa Rasul Paulus itu, dia itu punya panggilan dalam memberitakan Injil itu bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, tapi dia juga memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dalam menjalankan tugasnya, Paulus merasa tidak tepat untuk mewajibkan kebiasaan orang Yahudi atau kebiasaan perempuan Yahudi yang berkerudung itu adalah sesuatu yang menurut Paulus itu tidak diwajibkan. Perempuan-perempuan yang non-Yahudi itu harus mengenakan kerudung seperti orang perempuan-perempuan Yahudi. Paulus merasa itu tidak penting. Perempuan Yahudi, oke, pakai kerudung, tapi perempuan non-Yahudi mereka tidak diikat oleh tradisi dan kebiasaan dan budaya orang Yahudi. Jadi tidak wajib memakai kerudung. Karena tidak semua orang Yahudi itu Kristen. Dan Kristen itu tidak selalu Yahudi. Apalagi sekarang tidak ada lagi pandangan atau anggapan orang bahwa perempuan yang berambut panjang atau pendek itu yang tidak mengenakan kerudung itu adalah perempuan buruk. Nggak ada lagi anggapan kalau berambut panjang tidak mengenakan kerudung itu adalah perempuan malam. Kalau berambut pendek itu adalah perempuan penyuka sesama. Tidak ada lagi. Orang sekarang sudah bisa melihat bahwa kebaikan seseorang atau kondisi seseorang itu tidak lagi ditentukan oleh penampilan, oleh apa yang dilihat oleh mata. Karena seseorang itu baik atau tidak itu tergantung dari apa yang dia lakukan atau tergantung dari perbuatannya. Gereja juga tidak pernah melarang wanita Kristen berkerudung. Kalau mau datang ke gereja, mau pakai kerudung, silakan. Tidak memakai kerudung juga silakan. Tidak ada larangan. Yang penting itu hati, bukan penampilan. Jadi berkerudung atau tidak berkerudung itu bukan jaminan. Karena yang terpenting itu adalah bagaimana iman kita, sikap kita, perbuatan kita ketika kita datang menghadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.